pertama kali lagi kita setelah pandemi ya. Jadi tentu ini satu hal yang sangat menyenangkan banget. Tapi memang kondisi itu persiapan kami itu memang ada beberapa peristiwa besar yang dari konser sebelumnya ke konser sekarang itu ada banyak sekali yang dikomunikasikan punya Rio Famous Friends masukan penyanyi yang bekerja sama dengan rekaman dengan saya kalau mungkin dari angkatan pertamanya Kahitna, lalu Biswa Glenn Fredly, Rio Febrian, Marcel, Rosa, Yovian Uno, Raisa, udah dia. Lalu juga sampai Andi ya, sampai ke generasi terbaru sekarang dari mulai Lima Romeo, Arsi Widianto, lalu ada Diara Ziva, berbagai generasi. Tapi kami bermain bersama, tapi memang dari yang sebelumnya di 2018 ya, terakhir kita tur itu kita masih ada format dengan Tulus dan Almarhum ya. Tapi sekarang Glenn udah tidak ada, tapi kami akan membawakan juga lagu yang fenomenal yang lahir itu kolaborasi dengan Glenn. Glenn itu adalah artis utama yang saya tangani juga album solonya Glenn pribadi. Walaupun Glenn pernah rekaman dengan band atau apa, tapi ketika album solo itu saya membuat lagu khusus buat Glenn, mulai Cukup Sudah, lalu Kasih Putih, ada Pada Satu Cinta, dan saya membuat hits pertamanya di Kasih Putih dan mengantarkan kematiannya dengan Kasih Putih juga di terakhir dengan hits terakhir di Adu Rayu di bersama Glenn. Dan jadi itu sih adalah sebuah kehilangan yang luar biasa untuk saya dan musik Indonesia. Dan berikutnya baru sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kami kehilangan sahabat kami, Carlo sahabat yang menjadi motor pertama Kahitna menemani saya gitu, yang memilih teman-teman semuanya dari mulai Heidi sampai Marion. Sekarang nggak ada, dan suaranya Carlo itu yang juga salah satu suara fenomenal yang kita semua dengar dari mulai yang semua ada dari suara Carlo. Dan saat kami kehilangan itu tentu kehilangan persahabatan yang luar biasa hebat, dan itu bukan hanya berlaku pada kami saja teman-teman Kahitna, tapi juga pada Gusti dan Arsi, dan juga ini kedekatan Carlo juga itu sangat luar biasa, sehingga kami merasakan vibe yang ada sedih-sedihnya di sini, tapi kami juga punya ingatan bahwa Carlo selalu menyemangati bahwa ayo kita buat sesuatu buat Indonesia. Bahkan saya masih ingat ketika buat band Kahitna itu, Carlo yang menyampaikan ke saya waktu SMA, dia bilang, Yov, dengan lagu-lagu ini kan kita buat contoh-contoh lagu tuh, pasti kita akan bisa menguasai Indonesia, band kita pasti beda dari yang lain. Saya hanya ketawa-tawa aja karena saya orangnya nggak pernah memikirkan apa yang besok ya mungkin belum tentu ya kita doakan. Tapi Carlo tuh sangat optimis, kita akan keliling dunia dari band ini. Dan ternyata semua yang diucapkan Carlo tuh kami keliling dunia, dari mulai Amerika sampai ke Eropa, sampai ke Australia, kemana di Asia, sampai seluruh Indonesia dengan Kahitna dan lagu-lagu hitsnya. Dan ya Carlo juga yang menjadi penyemangat ya, Lima Romeo, lalu juga Arsi, bagaimana dia mensupport Arsi dari sisi keluarga. Jadi sebenarnya di sini kami yang agak kehilangan besar sekali adalah ketika suara Carlo nggak ada, dan persahabatan dan semangat dia yang takut salah gerakan, yang suka dimarahin salah gerakan, perfeksionis banget orangnya. Jadi karena dia nggak salah, kalau misalnya dia pikir aduh ada salah ini, dia pikirin karena saking baiknya. Kalau saya ini gimana ya? Padahal nggak ada yang nggak juga kesalahan itu. Padahal nggak ada yang tahu. Kalaupun juga Kahitna itu kalau bermusik itu kayaknya udah hampir nggak tahu di mana salah dan enggaknya, karena memang kita sudah saling mengalirnya gitu cara bermain musiknya kami. Dan kalau kadang-kadang suka kepikiran, kadang-kadang kayaknya kita nggak pas ya di situ. Aku bilang sama teman-teman ya, kalau saya bilang lo soulmate udah pada gembira semua, jangan dipikirin, nggak usah ini. Akhirnya diketawa lagi. Nah itulah sisi positif Carlo yang luar biasa yang membuat kami kehilangan di besok. Jadi kami takut sekali sebenarnya, takut benar-benar aduh pas lagi nyanyi bareng kita teringat Carlo, dan itu yang bahaya. Di latihan kemarin udah berapa kali nih kayaknya Bocor ini sebelah kayaknya udah gimana? Jadi tolong ceritakan.
Jadi memang berat karena aku aja yang paling baru nikahin aja udah 22 tahun barengan, sepatu bareng. Lebih sering ketemu Mas Karo daripada ketemu keluarga sendiri karena kita tuh suka dukanya sebagai penyanyi lagu cinta, kita tuh selalu menghibur dan membuat berkesan pernikahan yang sebanyak seluruh Indonesia gitu ya, tapi pernikahan saudara kita atau orang-orang sahabat kita kadang-kadang kita suka terlewat gitu. Kalian lupa menikah kan? Iya. Tapi ya itu tadi dedikasi Mas Carlo buat saya dan buat Kainasi yang pasti akan membuat show besok akan menjadi show yang harus kalian tonton karena memang kalau aku pribadi akan aku dedikasikan penampilan Kaina untuk Mas Carlo. Dan yang kami sebenarnya juga yang mungkin ada sedikit bahwa memang di malam tanggal 3 ini kami masih bernyanyi dengan Carlo di beberapa nomor gitu. Jadi itu pasti saya nggak bisa membayangkan teman-teman visualnya seperti apa gitu, Carlo-nya udah nggak ada, tapi kami bernyanyi bareng di situ. Jadi ya sampai sekarang ini paling berat di konser ini. Jadi kita sangat butuh bantuan kalian semua untuk bantuin kita nyanyi nanti kalau kita kenceng ya. bukan tangisan kesedihan tapi lebih ke tangisan kebanggaan kita pernah satu stage sama Carlo Saban, pernah merasakan dedikasinya dia. Bukan kita sama sekali gak sedih, kita udah rela semua, udah ikhlas semua. Tapi ini kayak tangisan bangga, tangisan haru, tangisan kayak gue pernah sepanggung sama seorang Carlo Saban. Karena Mas Carlo Saban itu yang merekomendasikan aku ke Mas Yofi, ini ada Mario nih kayaknya cocok buat Kahina, sehingga akhirnya aku berkali dan bisa keliling dunia bersama Mas Yofi. Iya, itu yang luar biasa untuk kita tuh apa ya? Saya pribadi mungkin beberapa teman-teman kayaknya kami beruntung sekali punya Kahina itu apa band ini udah 37 tahun berjalan. Kita 9 orang. Dibilang berantem tuh nggak pernah ada, beneran. Jadi kalau ada yang ini profesional tapi semua dengan sayang gitu ya. Oh iya ini harus begini begini. Kalau gimana? Hedi sih yang ini tapi baik-baik saja semuanya. Dan aku melihat sepanjang hidup saya melahirkan beberapa band, banyak band yang saya produksi. Tapi nggak ada yang seperti Kahina memang gitu. Di Indonesia tuh band 4-5 orang aja kayaknya susah loh untuk damai baik-baik gitu. Ada aja berantem karena ekonomi atau berantem karena yang duniawi yang terlalu apa ya tapi memang ego atau itu nggak mengerti. Tapi saya nggak pernah mengomentari grup lain, tapi saya juga memproduksi grup band itu 4-5 orang berantem karena uang, karena yang nggak ada di Kahina yang untuk saya ini keajaiban yang luar biasa. Jadi konser ini konser yang besar artinya untuk Kahina itu sendiri. Jadi akhirnya saya tahu kenapa Kahina begitu besar dengan lagu cintanya, kenapa Kahina begitu kuat lagu cintanya dengan lintas generasi. Tapi setiap orang membawakan Kahina, mau lagu cerita cinta, cantik, ada dia tahu ataupun mantan terindah, nggak terasa gap generasi. Kayaknya lagu baru aja. Mau yang nyanyinya Tiara, Arsi, mau yang nyanyinya Ran, Hi-Fi, Raisa, sama aja seperti lagu yang baru. Nah itu adalah hadiah Tuhan atas kebaikan orang-orang yang ada di situ. Bukan hanya kami yang bersembilan. Manajer kami udah 37 tahun. Kru kami, kru keyboard kami ada yang udah 30 tahun, 32 tahun, 25 tahun, sampai sekarang masih ada semua. Jadi kenapa Kahina besar dengan lagu-lagu cintanya? Bukan karena lagunya saya yang bagus, bukan karena saya yang hebat buat musik, tapi ada cinta yang besar di sekeliling itu yang membuat ini menjadi pertama ini anugerah Tuhan yang luar biasa buat saya, buat kami, buat Indonesia juga dengan adanya Kahina ini. Karena kalau yang pinter buat musik, yang jago buat musik, saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih bagus. Tapi Kahina itu saya nggak yakin itu berapa 100 tahun, 200 tahun lagi akan ada grup